Siska merencanakan pendakian ke sebuah gunung bersama Rani, Dewi, Fajar, Bimo, Aldi, Andra, dan pacarnya Citra. Perlengkapan pendakian disiapkan dengan penuh semangat. Perjalanan itu seharusnya menjadi pengalaman seru yang tak terlupakan. Namun, di balik antusiasme itu, orang tua Siska justru merasa gelisah. Bahkan, sang ibu menangis tanpa alasan yang jelas, seolah memiliki firasat buruk yang sulit dijelaskan. Ayahnya pun memberi pesan, kalau sudah sampai di sana, jangan pernah terpancing hawa nafsu, jaga emosi kalian. Dan satu lagi, jangan percaya siapapun. Mereka berkumpul di rumah Siska dan berangkat sekitar pukul 2 dini hari. Perjalanan terasa menyenangkan dan sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berhenti di sebuah masjid untuk sholat. Setelah selesai, imam masjid itu tiba-tiba menghampiri Siska. Lelaki tua itu menatapnya lama, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ia lalu memberikan sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk keris kujang kembar bertali hitam. Imam itu berkata pelan, "Kalau terjadi sesuatu di atas sana, dan kamu bertemu seseorang yang memakai kalung yang sama, hanya dia yang boleh kamu percaya. Dia anak saya." Siska menerima kalung itu dengan bingung, tetapi tetap menyimpannya. Sekitar pukul 9 pagi, mereka tiba di tujuan dan sempat singgah di rumah warga sekitar. Salah satu warga memperingatkan mereka agar tidak sembarangan mengambil atau memakan apapun dari gunung itu, terutama buah-buahan liar. Setelah sholat zuhur, mereka mulai mendaki. Awalnya semua terasa normal, namun Siska merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Sekitar pukul 4 sore, mereka menemukan sebuah danau dan memutuskan mendirikan tenda di dekat sana. Hari mulai gelap, udara menjadi sangat dingin, kabut perlahan menebal, dan sinyal ponsel menghilang total. Siska mencoba menghubungi orang tuanya, tetapi gagal. Siska keluar bersama Rani untuk mencari angin. Saat berjalan, Rani menemukan sebuah pohon apel liar dengan buah yang tampak segar. Tanpa berpikir panjang, ia diam-diam memetik satu dan langsung memakannya. Dan Siska tidak menyadarinya. Beberapa menit kemudian, wajah Rani mendadak pucat. Ia memegangi perutnya, lalu ia muntah. Tubuhnya perlahan membiru seperti keracunan parah. Siska panik dan segera membawanya kembali ke tenda. Namun kekacauan ternyata baru saja mulai. Di dalam tenda, suasana sudah berubah. Citra ketahuan berhubungan badan dengan Aldi, padahal ia adalah pacar Andra. Tidak ada yang menyangka pengkhianatan itu terjadi di tengah pendakian mereka. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Api unggun padam seketika. Gerimis turun perlahan dan hawa di sekitar berubah sangat berat. Andra yang mengetahui semuanya langsung gelap mata. Dengan emosi tak terkendali, ia mengambil pistol dan mereka berkelahi. Citra hanya diam di dalam tenda seperti kehilangan kesadaran. Saat pertengkaran akhirnya berhasil dilerai, mereka memutuskan harus turun malam itu juga. Rani butuh pertolongan dan kondisi Citra semakin tidak masuk akal. Tiba-tiba jeritan Citra memecah malam. Mereka berlari menuju sumber suara dan menemukan Citra tergeletak tak sadarkan diri. Di hadapannya, seekor ular aneh sedang meminum darah itu. Ular itu tidak memiliki ekor, namun memiliki 2 kepala. Semua membeku ketakutan. Andra yang masih dipenuhi amarah, refleks mengayunkan pisaunya dan membunuh ular itu di tempat. Citra digendong Andra, sementara Rani digendong Aldi. Mereka berjalan tergesa-gesa di tengah kabut yang semakin tebal, tetapi justru kehilangan arah. Jalur yang tadi jelas mendadak menghilang. Mereka menemukan sebuah desa yang tampak sedang mengadakan pesta pernikahan. Dengan lega, mereka meminta bantuan. Tetapi warga desa hanya menatap mereka dengan dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan. Pemilik acara hanya berkata singkat, "Kalau kalian tersesat, carilah pohon besar yang akarnya lurus. Ikuti akar itu." Saat mencari pohon itu, mereka justru melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dekat pohon beringin raksasa, berdiri sosok genderuwo yang sangat besar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, mereka benar-benar percaya bahwa dunia gaib itu nyata. Mereka lari ketakutan, mengikuti petunjuk akar pohon. Tetapi saat kabut menipis, mereka justru kembali ke tenda semula. Semua mulai panik. Mereka merasa tidak akan pernah bisa pulang. Siska lalu teringat pesan imam masjid tentang seseorang yang memakai kalung yang sama. Mereka mencoba berjalan lagi sambil menandai jalan dengan ranting, berharap tidak tersesat. Namun kabut semakin tebal hingga ia terpisah. Dalam ketakutan itu, ia melihat seorang pemuda berpakaian serba putih berdiri di tengah kabut.
di lehernya tergantung kalung yang persis sama. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Farhan. Dengan suara tenang, Farhan menenangkan Siska dan membawanya ke sebuah pondok kecil di tengah hutan. Ia memberinya minum, mendengarkan semua ceritanya, dan hanya tersenyum saat Siska menjelaskan soal kalung pemberian imam masjid. Kemudian Farhan mengantarkan Siska bertemu dengan teman-temannya dan menemukan mereka sedang menangis karena ia menghilang begitu saja. Anehnya sejak bersama Farhan, semua rasa takut Siska perlahan hilang. Saat pemuda itu menggenggam tangannya, seluruh gangguan terasa menjauh. Ketika Siska bertanya tentang pesta pernikahan di desa tadi, Farhan menjawab pelan. Iya, memang ada pernikahan, tetapi mempelai laki-lakinya belum juga datang. Kalimat itu membuat tubuh Siska membeku. Ia langsung teringat ular aneh yang dibunuh Andra. Detik berikutnya, Andra muntah dan tubuhnya mulai kerasukan. Lewat tubuh Andra, sosok itu berbicara. Ia mengaku sebagai calon pengantin pria yang sedang menuju pernikahan, tetapi tanpa sengaja meminum darah salah satu dari mereka. Ia marah karena sebelum sampai ke tempat tujuannya. Dalam kerasukannya, Andra membenturkan kepalanya sendiri ke batu berkali-kali, hingga ia meninggal di depan mata mereka. Tidak ada yang bisa menolong. Farhan hanya berkata singkat, "Terus berjalan, jangan pernah menoleh." Sepanjang perjalanan turun, Farhan terus menenangkan Siska. Hingga saat mereka hampir mencapai pemukiman warga, ia berhenti. "Saya sampai sini saja, hati-hati." Lalu ia pergi. Setelah sampai bawah, warga memarahi mereka habis-habisan karena telah melanggar pantangan gunung. Rani dan Citra langsung dilarikan ke rumah sakit. Besok harinya, mereka kembali naik untuk mengambil barang-barang yang tertinggal dan jasad Andra dimakamkan di sana. Siska mencari pondok tempat Farhan menolongnya, namun warga hanya menatap bingung. Saat Siska menyebut nama Farhan, seorang warga langsung terkejut. Dengan wajah pucat, ia menjelaskan bahwa sebulan sebelumnya ada seorang pendaki bernama Farhan yang hilang misterius di gunung itu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Siska merasa tubuhnya lemas. Ia akhirnya sadar orang yang menolongnya malam itu kemungkinan besar bukan manusia. Citra koma selama beberapa hari. Saat sadar, ia berubah seperti orang gila. Setiap bertemu laki-laki, ia selalu menangis dan meminta maaf. Rani sembuh secara fisik, tetapi menjadi sangat pendiam dan trauma berat. Teman-teman lainnya memilih diam dan tidak pernah lagi membicarakan malam itu. Beberapa waktu kemudian, ayah Siska membawanya menemui seseorang yang ternyata adalah imam masjid yang memberinya kalung, dan ternyata dia merupakan ayah Farhan. Ayah Farhan menjelaskan bahwa sejak kecil, Farhan sebenarnya sudah dijodohkan dengan Siska, karena kedua orang tua mereka adalah sahabat dekat yang ingin menjadi besan. Farhan memakai kalung itu saat mendaki karena ayahnya sudah memiliki firasat buruk. Ia bahkan meminta agar kalung kembar itu diberikan kepada Siska, agar jika sesuatu terjadi, ia tetap bisa mengenalinya. Setelah menghilang, Farhan pernah datang dalam mimpi ibunya. Ia berkata agar mereka tidak mencarinya lagi, karena ia sudah nyaman di sana. Kini ia menjaga puncak gunung itu. Hingga sekarang, Siska masih memakai kalung keris kecil tersebut. Ia percaya Farhan masih ada, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menjaga dirinya.